Anda masih sangat kuat untuk melakukan itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mewujudkan transformasi ekonomi hijau yang kini dikejut Presiden Joko Widodo. Saat menghadiri acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila tahun ajaran 2023-2024 di Gedung Serbaguna Universitas Pancasila Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin 28 Agustus, Ganjar mengatakan salah satu cara untuk mewujudkan yaitu dengan menerapkan kurikulum pembangunan berkelanjutan di semua jurusan di universitas. Kurikulum tersebut penting agar percepatan yang telah dikerjakan pemerintah dapat dilakukan generasi mendatang. Menurut Ganjar, ekonomi hijau menjadi kekuatan perekonomian Indonesia di masa depan. Terlebih, Indonesia punya sumber daya seperti hutan, sungai, biogas, hingga tenaga surya untuk menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan. Dalam mewujudkan transformasi ekonomi hijau, Ganjar menyebut pemanfaatan teknologi sudah harus mulai dikuasai anak-anak muda dengan kemampuan adaptasi dan upgrading pengetahuan baru. Maka dari itu, kurikulum pembangunan berkelanjutan diperlukan agar anak-anak muda memiliki kecakapan, skill, dan keilmuan untuk melanjutkan pekerjaan besar setiap pemimpin bangsa, termasuk transformasi ekonomi hijau. Ada juga konsultan sirkular ekonomi yang saat ini sangat populer dan anak-anak muda suka. Sirkular ekonomi. Maka hari ini banyak orang gelisah karena cerita polusi di mana-mana dan kemudian orang mulai berpikir bagaimana ekonomi hijau, bagaimana ekonomi biru, bagaimana ekonomi sirkuler, dan usia-usia kalian ini ternyata yang memimpin isu-isu itu, maka kewajiban kita sekarang memberikan ruang lebih banyak agar ini betul-betul berkembang, dan teman-teman inilah potensi berikutnya yang akan menjadi problem solver untuk itu. Masukkan kurikulum pembangunan berkelanjutan ya, di semua jurusan agar sesuai dengan tujuan untuk melakukan transformasi ekonomi hijau yang saya sebut tadi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sangat mendukung rencana transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik itu air, panas bumi, hingga matahari. Sejalan dengan itu, Ganjar sendiri selama 2 periode kepemimpinannya di Jawa Tengah menerapkan sirkular ekonomi dan mengoptimalisasi energi baru terbarukan. Salah satunya dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di setiap organisasi perangkat daerah. Ganjar juga menggerakkan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro di Banjaran dan Logawa, Kabupaten Banyumas. Ganjar juga mendorong kehadiran 2.353 desa mandiri energi atau DME yang membuat provinsi ini menjadi percontohan pengembangan energi baru terbarukan.